Jadi awal mulanya berdirinya MT Farm itu adalah berawal dari sebuah pemikiran bahwa satu, kebutuhan kita masyarakat Indonesia ini yang notabene Muslim majority akan menunaikan ibadah kurban itu sangat besar sekali. Kalau waktu itu misalnya 200 juta, kan ini 2004 ya, kita bercerita flashback 2004 dulu. Jadi kalau waktu itu 200 juta, maka kebutuhan kurban kita, Muslim majority itu 85% kira-kira, berarti sekitar 170 juta, dan dari 170 juta itu, kita sangat yakin lah bahwa ya paling tidak minimal 5-10%-nya itu berkurban. Berarti butuh ternak banyak setiap tahun itu. Nah, sehingga dari situ kita merasa percaya diri sepertinya kita membantu orang beribadah kurban dengan menyediakan ternak domba yang bagus, berkualitas, dan sehat. Saya rasa itu menjadi bagian yang kita bisa membantu ibadah orang lain dan usaha juga. MT Farm ini kita berdiri tepatnya bulan September di tahun 2004. Latar belakangnya adalah usaha ini sudah kita mulai dari 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002 kita coba-coba ketika pertengahan kami kuliah, kami mencoba untuk usaha di pengemukan domba. Tapi sebelum pengemukan kita mulai dulu dari penjualan musim kurban. Jadi kita berangkat sebenarnya dari jual beli kurban. Nah, ketika kurban, sebelum kita terjun di produksinya, kami ingin membuktikan kami sanggup nggak untuk jualan. Nah, momen yang paling tepat untuk memulai jualan ini adalah di momen kurban. Ada berbagai macam input yang terdapat di Mitra Tani Farm, yaitu domba, pakan, dan kandang. Domba adalah salah satu komoditas yang dipelihara oleh Mitra Tani Farm untuk menghasilkan berbagai macam output. Pakan yang digunakan oleh Mitra Tani Farm berupa konsentrat, ampas tahu, dan pakan hijauan yang berasal dari lahan milik Mitra Tani Farm sendiri. Nah, jadi di belakang kita ini ada tempat penyimpanan pakan buat domba-domba. Ini ada konsentrat, sama ini ada pakan hijauannya. Wah. Boleh dilihatin nih Kak Opina. Wah. Pakannya. Input yang terakhir adalah kandang. Mitra Tani Farm menggunakan kandang panggung yang dibagi menjadi kandang insentif dan kandang koloni. Nah, kita mau ngeliatin gimana kandang pembibitan domba karena tidak kita ke bagian pembibitan domba. Nih, ini contoh kandang pembibitan domba. Ini hasil bibit-bibit dari MT Farm. Nah, buat induknya tuh di situ. Lucu kan? Halo teman-teman, jadi ini kita mau ke RPH. Ini tempat pemotongan domba, kambing, dan sapi. Mitra Tani Farm juga memproduksi daging olahan kaleng yang siap santap. Berikut prosesnya. Langkah pertama, daging disimpan di cold storage pada suhu 1 sampai 3 derajat Celcius untuk meningkatkan kualitas dan tekstur. Lalu, daging dicairkan dan dipotong dadu. Setelah itu, daging direbus, lalu dicampur dengan bumbu matang. Yang terakhir, dilakukan pengemasan daging panas pada suhu 82 sampai 95 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme. Kaleng ditutup menggunakan mesin guna menjaga sterilitas. Kaleng disterilisasi pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu,
pendinginan kaleng dilakukan untuk mencegah mikroba berkembang dan overcooking. Kaleng disimpan 7-14 hari untuk memastikan tidak ada bakteri atau kerusakan. Tahap terakhir yaitu pemasangan label yang berisi informasi produk. CV Mitra Tani Farm ini menghasilkan berbagai jenis output, mulai dari menjual hasil ternak hingga olahan daging kaleng. Untuk hasil ternak sendiri dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp4.000.000 dengan bobot hidup 18-52 kg. Selain output ternak hidup, Mitra Tani Farm juga menghasilkan output karkas domba, kulit dan bulu domba, domba guling, bahkan kotoran domba yang akan dimanfaatkan dan dijadikan pupuk organik untuk pakan hijauan. Pada video kali ini, output yang difokuskan adalah salah satu dari sekian banyaknya jenis produk olahan daging domba dalam kemasan kaleng milik Mitra Tani Farm, yaitu gulai domba. Jadi itu dia proses pengolahan makanan kaleng hasil pembibitan domba di Mitra Tani Farm. Gimana? Sangat beragam dan menarik bukan? Cocok banget nih buat teman-teman semua yang lagi cari referensi untuk olahan daging domba. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Kami dari Oyak Nation pamit undur diri. See you!